Assalamualaikum, salam sejahtera. Halo semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sistem persamaan linear. Tetap fokus ya. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa suatu sistem persamaan linear memungkinkan memiliki solusi tunggal, solusi tak hingga banyak, atau tidak punya solusi. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar cara dasar bagaimana mencari solusi dari suatu SPL. Tentu semuanya masih ingat kan pelajaran waktu SMP, yaitu tentang sistem persamaan linear dua peubah atau dua variabel, di mana kita mencari solusi dari SPL tersebut menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Contohnya, kita punya SPL sebagai berikut, S-3Y sama dengan min 1, 2X plus 2Y sama dengan 6. Di sini misalnya kita ingin menghilangkan atau mengeliminasi variabel X. Maka persamaan pertama dikali 2 dan persamaan kedua dikali 1. Lalu kita kurangkan sehingga kita peroleh min 8Y sama dengan min 8. Nah, jadi dengan eliminasi tersebut sebetulnya kita mempunyai SPL yang baru, yaitu yang pertama, persamaan pertama tetap ditulis, X min 3Y sama dengan min 1, lalu kita peroleh setelah dieliminasi X-nya, variabel X-nya, min 8Y sama dengan 8. Nah, jadi kita punya SPL ini, di mana SPL yang baru ini ekivalen dengan SPL yang pertama, ya. Jadi solusinya pasti sama. Lalu, kita lakukan substitusi balik pada SPL yang kedua ini, kita peroleh Y-nya adalah 1, lalu kita substitusi ke yang atasnya, kita peroleh X-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh solusi dari SPL tersebut adalah vektor 2, 1. Nah, jadi metode eliminasi dan substitusi merupakan metode dasar untuk mencari solusi dari suatu SPL. Dengan metode eliminasi, kita mengubah SPL yang kita punya menjadi SPL yang lain, yang ekivalen, yang bentuknya lebih sederhana. Sehingga setelah bentuknya sederhana, kita lakukan substitusi balik untuk mencari solusinya. Nah, contohnya kita punya SPL sebagai berikut. SPL ini terdiri dari 3 buah persamaan dan 3 buah variabel X, Y, dan Z. Nah, kita akan lakukan eliminasi dan juga nanti di akhir adalah substitusi. Tetapi sekarang kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Nah, perhatikan, sebetulnya matriks ini adalah penulisan sederhana dari SPL yang kita punya, di mana di matriks ini kita hanya menuliskan koefisien-koefisiennya saja, beserta konstanta dari persamaan-persamaan linear yang kita punya. Ya, contohnya di sini kita punya 1, min 1, min 1 itu adalah koefisien dari dari X ya, 1, kemudian koefisien dari Y, min 1, dan koefisien dari Z itu min 1. 2, di sini adalah konstantanya, 2. Begitu pula baris kedua dan ketiganya ya. Jadi di sini kolom pertama merupakan koefisien-koefisien dari X, kolom kedua koefisien dari Y, kolom ketiga koefisien dari Z, dan kolom keempat ini dipisahkan dengan garis, itu adalah konstanta-konstantanya. Nah, kalau kita lakukan operasi pada SPL ini, misalnya sekarang kita ingin mengeliminasi X pada persamaan yang kedua, maka persamaan kedua dikurangi 3 kali persamaan pertama. Gitu ya. Sehingga kita peroleh persamaan keduanya sudah berubah menjadi seperti ini. Jadi X-nya sudah tereliminasi. Kebetulan di sini Y-nya juga ikut tereliminasi. Nah, itu sama halnya ketika kita melakukan operasi pada matriks yang diperbesarnya, yaitu baris keduanya dikurangi 3 kali baris pertama. Sehingga kita peroleh sebagai berikut matriksnya di sini. Nah, ini adalah matriks yang diperbesar dari SPL yang ini sebetulnya kan ya, sama saja. Nah, hal ini kita lakukan terus-menerus sampai SPL yang kita punya itu sudah lebih sederhana lagi. Contohnya sekarang kita akan mengurangi persamaan ketiga dengan 2 kalinya persamaan pertama agar si X-nya juga tereliminasi. Sebagai berikut, kita peroleh, nah sekarang persamaan ketiganya sekarang sudah tereliminasi X-nya. Nah, itu sama halnya ketika kita melakukan operasi pada matriks yang diperbesarnya, yaitu baris ketiga yang tadi dikurangi 2 kalinya baris pertama. Sehingga di sini
koefisien X-nya sudah 0. Nah, lalu setelah seperti ini kita tinggal menukar saja persamaan kedua dengan yang ketiga ditukar. Artinya kalau di matriks ini kita menukar baris kedua dan ketiganya. Nah, sekarang SPL terakhir yang kita punya ini sudah lebih sederhana dari SPL yang awal ya. Di sini kita sudah punya 5Z sama dengan 10 sehingga kita bisa melakukan substitusi balik ya untuk mengetahui nilai Z, Y, dan X. Jadi, pada langkah yang terakhir, kita lakukan substitusi balik pada SPL-nya. Maka, kita akan peroleh nilai Z-nya adalah 2. Dan kita substitusi pada persamaan yang kedua. Lalu kita peroleh nilai Y-nya minus 1. Nilai Z dan Y tersebut kita substitusi pada persamaan pertama. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 3. Sehingga kita simpulkan solusi dari SPL tersebut ternyata adalah solusi tunggal, yaitu vektor 3 minus 1, 2. Nah, metode eliminasi seperti ini akan kita detailkan lagi di subbab selanjutnya, yaitu subbab 2.2 dengan istilah operasi baris elementer. Berikut adalah soal latihan yang bisa dikerjakan untuk subbab 2.1 ini. Yang pertama, tentukan apakah masing-masing persamaan di bawah ini merupakan persamaan linear atau bukan. Ya. Yang kedua, lakukan substitusi balik untuk SPL-SPL berikut untuk mengetahui solusinya. Kemudian yang ketiga, diberikan SPL, tuliskan matriks yang diperbesarnya seperti apa. Dan yang terakhir, diberikan matriks yang diperbesarnya dan tuliskan SPL-nya seperti apa. Sampai di sini pembahasan kita mengenai SPL pada video kali ini. Kita akan melanjutkan di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya!